Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi atamma alaina ni'amah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad faza man ittaqa. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man mata la yusriku billahi syai'an dakhala al-jannah. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hanya dengan iman dan takwa itulah akan menjadi kekasih-kekasih Allah. Kalau kita sudah menjadi kekasih-kekasih Allah, apa janji Allah? Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim hum yahzanun. Ketahuilah, sesungguhnya para kekasih Allah itu hidupnya senantiasa akan bahagia, tidak ada rasa takut, tidak ada rasa sedih dalam menjalani kehidupan baik di dunia dan di akhirat nanti. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, nahnul insan, kita ini manusia, akramu khalqillahi fil alam, makhluk Allah termulia di jagat raya, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Marilah kita pertahankan kemuliaan manusia dari dunia sampai akhirat nanti, saudara-saudara. Allah firmankan dalam Al-Quran, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh aku ciptakan kalian hai manusia dalam bentuk sebaik-baiknya. Manusia adalah makhluk yang paling sempurna, saudara-saudara. Kenapa? Karena pada diri manusia terkumpul aspek jasmani dan rohani. Jika ada malaikat Allah yang suci, yaitu malaikat, malaikat hanya aspek rohani, saudara-saudara, tidak punya aspek jasmani. Kumpul pada diri kita semua aspek alam semesta. Makanya ada seorang ulama mengatakan, al-insanu nuskhatul alam. Manusia adalah miniatur alam semesta. Jika kita menjaga manusia, maka kita seakan-akan menjaga seluruh alam semesta. Kalau kita merendahkan manusia, kalau kita merusak manusia, maka kita seakan-akan telah merusak seluruh alam semesta. Marilah
kita pertahankan kemuliaan kita. Kemuliaan itu akan kita dapatkan apabila dalam kehidupan kita ini kita memiliki iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya manusia yang diberikan oleh Allah beban amanah untuk beriman dan bertakwa, saudara-saudara. Karena kita dikasih akal, maka kita dikasih amanat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan amanah inilah kita akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat binatang, lihat tumbuh-tumbuhan, mereka hidup untuk kita manusia. Ikan di laut untuk manusia. Air, udara, matahari, itu semuanya Allah ciptakan untuk kita manusia. Bahkan seluruh alam semesta ini Allah tundukkan untuk kita manusia. Maka manusia hanya pantas tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara yang kami muliakan, siapa para kekasih Allah itu yang hidupnya akan bahagia dimanapun, kapanpun, dan untuk selama-lamanya? Para waliullah adalah alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita iman tinggi, saudara-saudara, dan takwa kita tinggi, Allah akan jamin kebahagiaan hidup kita dimanapun dan kapanpun, serta untuk selama-lamanya. Dalam kehidupan dunia ini, saudara-saudara, ada 3 hal yang sangat dibenci oleh kebanyakan manusia. Apakah itu? Al-faqru wal maradu wal mautu. Kebanyakan manusia takut hidup miskin. Kebanyakan manusia takut hidup dalam sakit. Dan lebih-lebih manusia sangat takut dengan kematian. Tapi bagi mereka orang-orang yang beriman kepada Allah, tidak takut dengan kemiskinan, tidak takut dengan penyakit, dan tidak takut dengan kematian. Orang yang setiap harinya penuh ketakutan, itulah penderitaan, saudara-saudara. Sudah Allah nyatakan tadi, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Para kekasih Allah itu hidupnya sudah tidak ada rasa takut lagi, tidak takut kemiskinan, tidak takut penyakit, tidak takut dengan kematian. Orang beriman berpikir positif, saudara-saudara. Ketika hidupnya penuh dengan kemiskinan, orang beriman itu menyatakan, ya Allah, penyakit adalah cara Engkau menghapus dosa-dosaku. Al-maradu takfirun lidzunub. Penyakit adalah penghapus dosa, saudara-saudara. Berarti kalau kita dikasih sakit oleh Allah, itu Allah sayang sama kita. Bahkan saya baca sebuah hadis, humas sa'ah tukaffiru dzunubas sana. Kita sakit panas, meriang 1 jam, maka itu bisa menghapus dosa 1 tahun, saudara-saudara. Bagaimana kalau kita sakit panas sehari semalam? Bagaimana kita sakit panas selama seminggu? Bagaimana kalau kita sakit sampai mati? Laisa lana min khati'atin. Kita menghadap Allah dalam tidak punya dosa sama sekali. Bukankah penyakit sangat menguntungkan, saudara-saudara? Kemudian bagaimana kalau di antara kita hidup dalam kemiskinan? Kita berpikir positif. Kemiskinan itu membuat kita tidak sombong, saudara-saudara. Betapa banyak dalam Al-Quran orang-orang yang sombong kepada Allah, para penguasa, para raja. Dalam Al-Quran jelaskan Allah hancurkan karena kesombongannya.
Memang kenapa Allah ciptakan 3 hal tadi? Kemiskinan, penyakit, dan kematian. Nabi pernah bersabda, "Ma ta'ta abna Adam ra'sah, laula salas, ma ta'ta abna Adam ra'sah syai'un." Seandainya tidak ada 3 hal, maka manusia tidak akan tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Maha Kuasa. Sesombong apapun manusia, dengan 3 hal ini pasti tunduk kepada Aku. Apa itu? Penyakit, kemiskinan, dan kematian. Kita hidup di dunia sebentar, saudara-saudara. Apa yang kita sombongkan, apa yang kita banggakan, kekayaan akan sirna. Istri kita, anak kita akan kita tinggalkan. Apalagi teman-teman kita. Sebentar kita akan menyolatkan jenazah saudara kita. Dia meninggalkan kita, meninggalkan teman, meninggalkan istri tercinta, meninggalkan anak, cucu, jabatan, semuanya mereka tinggalkan, saudara-saudara. Apa yang kita bawa kalau kita mati menghadap Allah? Tiada lain adalah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga yang ditakuti oleh manusia adalah kematian. Bagi orang beriman, kematian adalah liqa'u rabbih, bertemu dengan Allah, bertemu dengan Tuhannya. Kenikmatan tertinggi, saudara-saudara, adalah ketika kita bertemu Allah. Mudah-mudahan kita ketemu Allah dalam keadaan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita mendapatkan predikat husnul khatimah. Mut musliman wala tubali, matilah kamu yang penting dalam keadaan Islam, berserah diri kepada Allah. Jangan kau pedulikan anakmu, istrimu, jabatanmu, hartamu. Kamu akan lebih nikmat ketemu Allah Subhanahu wa ta'ala, Zat yang Maha Abadi. Subhanallah, betambah indahnya filosofi orang beriman. Penyakit menghapus dosa, kemiskinan kita menjadi tawadu, kematian pertemuan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minni wa minkum taqabbal ya karim. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.